Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa bahagia. Baik, hari ini kita akan belajar ilmu yang sesungguhnya sangat dekat dengan lingkungan kita, yaitu sosiologi. Baiklah, pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 semester 1 atau semester ganjil ini, kita akan mempelajari dua bab, yaitu bab pertama tentang ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat, dan bab kedua yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kita mulai bab 1 yaitu ilmu sosiologi dalam mengkaji gejala sosial. Tradisi angkat rumah bisa kalian simak, bisa kalian perhatikan di gambar yang Pak Guru munculkan. Itu adalah tradisi angkat rumah yang merupakan bentuk gotong royong yang menandakan bahwa hidup bermasyarakat harus saling menolong. Menurut kalian, dapatkah fenomena tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu sosiologi? Bagaimana pendapat kalian? Ya, itu adalah pertanyaan mendasar tentang materi kita di bab 1 yaitu ilmu sosiologi dalam mengkaji gejala sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu bahwa setelah berdiskusi mengenai ilmu sosiologi, kalian mampu mendeskripsikan konsep dasar, sejarah, cabang ilmu sosiologi hingga tokoh-tokoh sosiologi secara tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu setelah mengkaji gejala dan realitas sosial, peserta didik mampu menganalisis berbagai gejala dan realitas sosial dalam masyarakat secara benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gejala sosial di lingkungan sekitar, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli dengan menguraikan gejala sosial dalam masyarakat secara benar. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu setelah menganalisis kasus. Jadi nanti Pak Guru akan kasih kasus bahwa peserta didik mampu menemukan solusi pemecahan dan menyampaikan pendapatnya di depan kelas dengan tepat. Jadi untuk bab 1 ini ada 3 sub pokok bahasan dulu yang akan kita dalami hari ini, yaitu pertama tentang sosiologi sebagai ilmu bermasyarakat, kemudian sub pokok bahasan B, gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi, dan sub pokok bahasan C yaitu fungsi ilmu sosiologi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu bermasyarakat, sebelum kita dalami lebih jauh tentang apa itu sosiologi sebagai ilmu bermasyarakat, terlebih dahulu Pak Guru ingin memberikan gambaran apa sih sebenarnya ilmu sosiologi tersebut. Jadi beberapa ahli ini mencoba mendefinisikan sosiologi atau ilmu sosiologi itu sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Terdapat beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli. Nanti kalian bisa mencari sumber lain atau referensi lain, atau bisa juga menggunakan buku sosiologi yang sudah tentunya kalian dapatkan di Kopsis untuk memperdalam wawasan kalian tentang apa sih sebenarnya sosiologi itu. Namun seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, itu adalah garis besar atau gambaran umum tentang ilmu sosiologi. Selanjutnya, karakteristik ilmu sosiologi. Jadi ada 4 karakter daripada ilmu sosiologi ini. Yang pertama itu adalah non-etis. Non-etis ini artinya bahwa ilmu sosiologi itu tidak memberikan pandangan baik atau buruk terhadap fakta tertentu. Tetapi
ilmu sosiologi mencoba menjelaskan fakta tersebut secara ilmiah dan secara mendalam. Kemudian karakter yang kedua yaitu bersifat atau berkarakteristik kumulatif. Kumulatif ini berarti bahwa ilmu sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, dalam arti yang memperbaiki atau memperluas dan memperhalus teori-teori lama. Jadi teori ilmu sosial dalam sosiologi ini terus berkembang. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu empiris. Empiris ini artinya bahwa ilmu sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Jadi empiris ini artinya bahwa tidak menduga-duga, ya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu berkarakteristik teoritis. Teoritis ini artinya bahwa sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Abstraksi yang dimaksud adalah kerangka dari unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Jadi bersifat teoritis ini artinya bahwa sosiologi mencoba membangun teori atau mencoba mencari tahu dan mendalami unsur-unsur sebab akibat atas sesuatu yang terjadi di lapangan. Itu adalah karakteristik ilmu sosiologi. Paham ya? Selanjutnya, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ini bisa kalian dalami di buku LKS yang sudah Pak Guru siapkan. Nanti bisa kalian cari di Kopsis. Tapi untuk sementara waktu kalian belum boleh ke sekolah dulu ya. Cukup diam di rumah aja. Nanti caranya bisa teman-teman yang lain bisa saling berbagi, bisa screenshot lah, bisa foto dan seterusnya. Jadi untuk yang ketiga, hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, ini diantaranya bahwa sosiologi bertujuan menghasilkan definisi dan pola umum. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Empiris tadi udah Pak Guru jelasin. Rasional ini bersifat bisa dicerna oleh akal pikiran, bisa ditangkap oleh pola-pola berpikir logis. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, jadi masuk ke dalam ilmu pengetahuan umum. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak. Nah, ini yang cukup rumit ini ya, tidak seperti ilmu-ilmu eksak, di mana kalau eksak itu 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu dari sekarang sampai kiamat pun tetap 3 hasilnya. Tapi untuk ilmu yang bersifat abstrak ini mengkaji dinamika, pola dinamika. Biasanya ini erat kaitannya dengan sesuatu yang bersifat dinamis, maka seringkali dia mengikuti bagaimana pola perkembangan zaman. Yang benar menurut ilmu sosiologi hari ini belum tentu benar menurut ilmu sosiologi puluhan tahun ke depan atau ratusan tahun ke depan. Ini yang disebut dengan ilmu sosiologi itu bersifat abstrak, mengikuti dinamika atau perkembangan zaman. Kemudian sosiologi merupakan bagian ilmu pengetahuan murni, pure science. Jadi murni ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Kemudian sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang berdisiplin kategoris. Dan bahwa sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Makanya tadi ilmu tentang bermasyarakat atau sosiologi dikatakan sebagai ilmu bermasyarakat. Dia dikategorikan sebagai sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial.
Itu adalah hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nanti yang masih belum jelas itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Coba saya